Mereka itu selalu bilang, itu moto mereka. God is good all the time. All the time, God is good. Ya, mereka senang meneriakkan moto itu. Dan kita juga ya harus mengatakan itu. Karena Tuhan selalu baik. Amin. Amin. Haleluya. Singkat saja pada pagi hari ini kita mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita. Dan saya berpikir ini sebagai wake up call, panggilan untuk kita semua bersiaga, bersiap-siap, berjaga-jaga. Ya. Pesan yang saya berikan judul waktu, kesetiaan dan kekekalan. Ada 3 elemen, ada 3 variabel: waktu, kekekalan dan kesetiaan. Waktu, kesetiaan dan kekekalan. Ya, Pak Ricardo tolong ayat firman Tuhan Matius 24 ayat 37 sampai 38, dan kemudian saya akan skip ke 45. Ayat firman Tuhan Matius 24 ayat 37 sampai 38, dan kemudian sampai 39, kemudian akan saya skip sampai mulai 45. Oke, firman Tuhan. Mari disendingkan telinga saudara, mari persiapkan hati saudara, pikiran saudara, fokus kepada firman Tuhan, tidak kepada penampilan saya, tetapi kepada Tuhan. Amin. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Di dalam ayat 45, perumpamaan tentang hamba ini ada kaitannya, ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Amin. Untuk firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan adalah relevan sepanjang zaman. Firman Tuhan relevan sepanjang zaman. Firman Tuhan tidak pernah ketinggalan zaman. Firman Tuhan tidak pernah tidak terupdate. Karena dari sejak zaman dahulu sampai zaman akan selama-lamanya, semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Amin. Jadi pesan yang ingin kita benar-benar tangkap pada pagi hari ini adalah pesan Tuhan untuk saudara dan saya, untuk saudara mawas diri, berjaga-jaga, waspada. Waspadalah. Amin. Saya sudah lama tidak dengar lagi itu iklan itu. Waspadalah. Ya. Nah, ini seruan ini saya gaungkan lagi supaya kita waspada. Karena seringkali kita lupa setelah sekian lama, mungkin tidak terjadi, mungkin belum datang, mungkin belum terrealisasi, kita jadi lupa. Saya teringat kembali peristiwa tanggal 7 Oktober di Israel. Hamas menyerang mereka dengan luar biasa. Dalam serangan satu hari itu 1.700 orang tewas. Karena kenapa? Mereka sedang berpesta-pesta. Orang Israel sedang berpesta. Mereka banyak diambil dari tempat pesta, dari bar-bar semua. Hamas datang tiba-tiba menyerang tanpa diketahui oleh agen rahasia Israel dan para bala tentara Israel.
Itu luar biasa menyakitkan sekali setelah mereka melihat peristiwa itu. Dan sampai sekarang dampaknya kita tahu. Perang Israel dan Hamas belum berhenti. Ya. Itu akibat sesuatu yang lengah, lalai, lupa, tidak malas, tidak waspada. Ya. Jadi kita sebagai umat percaya, kita harus selalu waspada. Kita harus selalu berjaga-jaga. Berikutnya juga tadi nasihat supaya berjaga-jaga. Ya, saya tadi menyebutkan ada 3 variabel, yaitu waktu, kesetiaan, dan kekekalan. Berbicara mengenai waktu, saudara dan saya. Berbicara mengenai waktu, saudara dan saya perlu mengetahui satu hal, bahwa saudara tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kendali, tidak memiliki kuasa untuk mengatur waktu. Amin. Saudara dan saya hanya berkuasa memanage, memaintain diri saudara, memanage diri saudara dengan waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Karena waktu adalah di dalam kendali Tuhan. Waktu adalah milik Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Saya mengutip sekali lagi, ini sudah pernah saya sampaikan. Saya mengutip sekali lagi mengenai sebuah tulisan yang dituliskan oleh Stephen Hawking. Dia mengatakan bahwa waktu tidak bergantung kepada segala sesuatu unsur dan aspek yang ada di dalam kosmos ini, di dalam jagat raya ini. Tapi segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya ini bergantung dan berhubungan dengan waktu. Artinya apa? Bahwa waktu berada di dalam kendalinya Tuhan. Waktu adalah miliknya Tuhan. Oke? Makanya Yesus mengingatkan, sebab tidak ada yang tahu kapan waktunya, kapan tiba hari kedatangan Tuhan yang mulia yang besar tersebut. Tidak ada yang tahu. Oleh karena ketidaktahuan tersebut, Tuhan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa mengantisipasi. Jadi saya bikin judul dari pesan ini, mengantisipasi hal yang tidak terduga. Anticipating things that unexpected. Jadi mengantisipasi hal yang tidak kita duga, hal yang tidak ketahui. Ya, kita perlu disebutkan di dalam firman Tuhan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Tadi saya katakan bahwa Alkitab selalu relevan, tidak pernah ketinggalan zaman. Di zaman ini pun sama halnya. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini artinya apa? Bahwa sesuatu yang saudara dan saya, di luar agenda saudara dan saya, Tuhan memiliki agenda, Tuhan memiliki rencana, Tuhan memiliki pekerjaan, dan Dia akan datang suatu saat di mana waktu tersebut adalah waktu yang tidak saudara dan saya ketahui. Amin. Halo? Are you with me? Jadi karena ketidaktahuan tersebut, kita perlu menyedengkan telinga kita kepada kebenaran firman Tuhan. Disebutkan dalam bagian lain firman Tuhan, kita bukan orang-orang yang tertidur. Tidak ada yang tidur, amin. Haleluya. Tapi kita semua adalah orang-orang yang bangun, orang-orang yang waspada, orang-orang yang setia. Kita mau melihat tanda-tanda zaman. Saya kira para penafsir Alkitab, Bible scholar yang memberikan statement-statement, saya kira benar bahwa hampir 90% apa yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan di dalam Matius 24. Matius 24 adalah merupakan kayak summary dari Wahyu. Seperti kitab Wahyu Matius 24 ini. 90% sudah digenapi. Apalagi kalau disebutkan kalau firman sudah diberitakan kepada seluruh bangsa, semua makhluk, seluruh manusia, tibalah kedatangannya. Dan untuk hal itu bisa terwujud, tercapai, sangat mungkin hari ini. Sangat mungkin hari ini. Kita hidup di dalam teknologi yang luar biasa. Kita hidup di dalam kemajuan yang luar biasa besar. Teknologi informatika, teknologi komunikasi yang begitu cepat sekali. Terima kasih.
Dan kita lihat berbagai platform media sosial yang bisa memberitakan firman Tuhan dengan cepat sekali. Jadi tidak ada waktu lagi untuk saudara dan saya. Nantilah. Ya, tunggu dulu ya. Saya selesaikan dulu bisnisku. Ya, tunggu dulu ya. Saya capai dulu target saya ini. Ya, tunggu dulu ya. Saya begini dulu, saya begitu dulu. Itu bukan waktunya untuk saudara membuat pertimbangan yang sedemikian. Alkitab sudah mencatat, memberikan perumpamaan. Ada yang saya baru beli sapi, saya mau bawa dulu, mau tes dulu ya. We don't have time to rush. Kita tidak memiliki waktu untuk hal yang sedemikian. Saudara dan saya harus selalu memastikan diri saudara berada di dalam track untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak terduga. Amin. Karena tidak ada alasan lain saudara dan saya hidup di dalam dunia ini kalau bukan untuk menantikan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah penghuni surga yang kekal. Amin. Haleluya. Bukan karena apa yang saudara dan saya berbuat, tetapi karena saudara dan saya menaruhkan iman percaya saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita diselamatkan karena iman kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi Paulus mengingatkan juga keselamatan tersebut kita harus maintain, kita harus jaga dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Bagaimana kita takut dan gentar kepada Tuhan? Kita berjaga-jaga, kita waspada, kita mawas diri, kita tidak terlena, kita tidak terbuai, kita tidak tertidur. Halo? Whatever your situation is, always remind yourself. Pastikan ingatkan diri saudara. Ada yang saudara dan saya sedang nantikan, yaitu kedatangan Tuhan. Amin. Ada yang saudara dan saya nantikan, kedatangan Tuhan yang mulia. Amin. Kalaupun hari itu belum tiba, panggilan Tuhan ada untuk saudara dan saya masuk di dalam antrian untuk kekekalan. Halo? So kita harus waspada. Jadi ini benar-benar kita harus berjaga-jaga. Saya ke ayat yang selanjutnya berbicara mengenai hamba yang setia. Hamba yang setia. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Ada banyak sekali simbolisme, ada banyak sekali parabol, perumpamaan, analogika di dalam Bible, di dalam Alkitab. Saudara dan saya perlu memahami ini semuanya melalui keintiman saudara dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, untuk bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada saudara saya. We don't have enough capacity. Kita tidak memiliki cukup kapasitas untuk menerjemahkan semua kebenaran firman Tuhan. Halo? Tapi firman Tuhan katakan Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Tidak ada alasan untuk saudara dan saya, saya tidak tahu sih. Saya tidak diberitahu sih. Saya tidak mengerti. Ya. Dan inilah waktunya saudara dan saya mengingatkan diri kita bahwa kita sedang menanti Dia yang akan datang. Amin. Apapun yang saudara kerjakan saat ini, sibuk dengan karir saudara, sibuk dengan pekerjaan saudara, sibuk dengan bisnis saudara, tetapi saudara dan saya sedang menantikan Dia yang akan datang. Datang segera, Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Itu arti Maranatha. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berbahagialah hamba. So ketika Tuhan itu datang, ketika bos dan raja dari segala itu raja, dan oh my God, raja dari segala raja itu datang, I'm too excited. Saudara didapati sibuk melakukan pekerjaannya, bukan melakukan pekerjaan saudara. Makanya Yesus peringatkan, janganlah kau khawatir tentang apapun juga. You don't need to worry about anything. But you have to anticipate the coming soon of Jesus Christ. Saudara harus mengantisipasi kedatangan segera Tuhan Yesus Kristus.
seperti kali ini yang kita nantikan tidak ada lagi. Kita tinggal menantikan kedatangan Yesus Kristus. Halo? Dan saudara jangan terlena, jangan terbuai, jangan terpaku terhadap situasi dari kalian saudara saya. Saya sering kali seperti dikebuli oleh si iblis dan dikelabui oleh si iblis dengan situasi kehidupan saya. Dan dari sinilah timbul ketika saya membaca firman Tuhan ini. Ternyata si iblis mau menipu saya. Ingin memberikan fokus dan pikiran saya kepada hal-hal kehidupan yang tetek bengek. Oh my God. Yang tetek bengek, yang remeh-temeh. Nanti makan apa? Besok makan apa? Nanti sekolah bagaimana? Anak-anak bagaimana? Besok gimana? Motor bisa jalan atau enggak? It's so horrible, you know. Saya pulang dari pertemuan pekerja hari Jumat kemarin. Saya berterima kasih untuk Pak Ricardo. Saya sudah duga sih, Ini motor dimasuk angin ini pasti ini kena hujan. Tidak bisa hidup Bapak Ibu, tidak bisa hidup. Stres setengah mati saya. Ini kita telepon Pak Ricardo. Pak Ricardo, saya titip motor saya di tempat kamu. Motor Pak Ricardo boleh saya pakai pulang nggak? Begitu kan? Dan saya bisa pulang. Singkat ceritanya. Terus tadi malam, saya kepikiran, Tuhan jangan hujan, besok pagi jangan hujan, Tuhan tolong. Supaya umat-umatmu juga dengan senang hati datang ke gereja untuk memuji menyembah Tuhan. Jangan hujan ya Tuhan. Dan tidak hujan. Dan kemudian Tuhan, besok mobil sudah dipulangin sama yang punya. Jadi saya harus naik motor besok. Motor tolong jangan batuk-batuk, jangan mogok. Lancar sekali. Motornya lancar sekali. Dan saya menempuh perjalanan ini cuma 10-15 menit paling. Halo? Luar biasa Tuhan, amin? Jadi saya mau katakan, iblis selalu memiliki cara untuk mengelabui pikiran kita, mengalihkan kita dari fokus yang sesungguhnya. So waspada untuk hal tersebut. Kita harus bisa mengantisipasi, mengidentifikasi siasat dan tipu daya dan manipulasi dari si iblis yang mau mengaburkan, menyamarkan rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik untuk saudara dan saya. Ingin menggantikan apa yang dia tawarkan. Tetapi apa yang disediakan Tuhan itu yang terbaik untuk saudara saya. Yesus pernah mengatakan pesan ini, janganlah gelisah hatimu. Oke, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepada Aku. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kuberikan, dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Jadi di dalam Tuhan, pemberian Tuhan, semua yang dikerjakan oleh Tuhan, tidak ada bandingannya lagi dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kalau saudara diberikan yang terbaik, masa harus masih pilih-pilih yang agak-agak baik lagi? Sudah yang terbaik. Hello? Dari Tuhan yang terbaik. Kenapa mesti mau cari-cari lagi yang agak baik? Ini sudah yang terbaik. Jadi model mengantisipasi, model kewaspadaan yang kita miliki adalah yaitu dengan memfokuskan mata dan pikiran kita, hati kita. Di dalam kitab Ibrani disebutkan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, pemula dan pengakhir dari iman kita. Halo? Don't get distracted. Jangan mau teralih. Keadaan baik dan keadaan buruk bisa mengalihkan seseorang dari Tuhan. Kemarin tempat kita di dalam dua pengerja saya bilang, berkat juga bisa mengalihkan orang dari Tuhan. Penderitaan juga bisa mengalihkan orang dari Tuhan. Misalnya hidup suka terus, ngambek. Begini terus kehidupan. Gini-gini amat sih. Cari jalan pintas. Diberkati berlimpah-limpah. Wah, nikmatin dong. Jalan-jalan lah. Enjoy lah. Healing. Saya istilah healing zaman akhir ini, saya pikir healing itu dulu sembuh gitu.
Jadi memang yang healing-healing itu orang-orang sakit semua itu. Kalau stres. Itu istilah sekarang, healing. Yang setahu saya healing itu sembuh, penyembuhan, pemulihan. Jadi memang mereka sakit ya, nggak apa-apa lah. Jadi kewaspadaan kita adalah, saya akan segera mengakhiri, memfokuskan hati dan pikiran kita kepada rencana Tuhan, kedatangan Tuhan, yaitu hari yang besar, hari yang mulia. Bagaimana caranya? Kita menyibukkan diri kita di dalam pekerjaan Tuhan. Kita menyibukkan diri kita membaca firman Tuhan. Ini bukan untuk pamer-pameran, ya, bukan untuk pamer-pameran. Ini benar-benar dari kerinduan saya secara pribadi. Dari Senin sampai Jumat, saya full Zoom belajar. Apa yang saya pelajari ya ini? Dari Senin sampai Jumat. Ya, selain saya memiliki disiplin pribadi untuk baca firman Tuhan, saya sibuk. Karena hanya mereka yang lapar dan haus akan diberikan kepuasan oleh Tuhan. If you never hungry, never thirsty, don't really expect something from God. It's nonsense. Amen. Kalau saudara tidak lapar, tidak haus, mengharapkan sesuatu dari Tuhan, itu tidak akan terjadi. Jadi lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Ya. Demikian saudara untuk bisa mengantisipasi kedatangan Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 disebutkan, janganlah lalai terhadap pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang di antara kamu. Di antara kamu. Ini berbicara kepada orang percaya. Ini berbicara kepada saudara dan saya. Ada orang di antara kamu yang lalai mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah is not the only service here. Pertemuan ibadah bukan hanya kebaktian raya seperti ini. No. Pertemuan ibadah adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, baik secara individual maupun secara komunal. Jadi pertemuan ibadah, ada komsel, wow, I'm glad. Ada penginjilan, wow, ayo. Ada kunjungan ke orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, ayo, let's do it. Kita harus gunakan moto Nike, just do it. Lakukan saja. Karena akan tetapi apabila hamba itu jahat, di dalam ayat 47, apabila hamba itu jahat, akan tetapi 48, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama dengan pamuk. Ini maksudnya kita mulai teralih dan kita mulai dikuasai oleh hawa nafsu. Begitu kita mengalihkan perhatian dan pikiran kita dari rencana Tuhan, kita mulai dikuasai oleh yang disebut dengan keinginan-keinginan daging, hawa nafsu. Makan dan minum bersama pemabuk-pemabuk itu berbicara mengenai hawa nafsu, Bapak Ibu. Memukuli itu berbicara mengenai arogansi. Kita mulai, oh, this is my life. Ini hidup saya kok. Kalaupun berdosa saya yang menanggungnya. Wih, hebat banget. Dosa-dosa saya kok. Ya. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain. Di ayat yang 50, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Perhatikan ayat yang paling mengerikan, ayat 51 ini. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Security. I don't want to hear that. Saya tidak mau dengar itu. What I expected from my Lord at the end of my life
Dan saya ingin harapkan dari Tuhan di akhir kehidupan saya, kalau hari yang mulia itu belum tiba, tetapi Tuhan sudah memanggil saya mau sampai di dalam hadirat Tuhan dengan sambutan, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Amin. 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 Tidak ada kualifikasi lain. Bapak Ibu tidak dituntut untuk menghafal semua ayat firman Tuhan ini, meskipun itu sangat penting. Bapak Ibu tidak dituntut harus mencapai gelar ini, meskipun itu perlu. Karena firman Tuhan katakan juga kepada kebajikan harus ditambahkan pengetahuan. Amin. Tapi yang mau saya katakan adalah kualifikasi yang paling dituntut dan meloloskan kita masuk ke dalam kesukaan Tuhan kita, yaitu baik dan setia. Kita semua bisa lulus akan kualifikasi ini. Kenapa? Karena kita diperlengkapi oleh kuasa dan tempat mati yaitu Roh Kudus. Kita bisa berlaku baik, kita bisa setia. Sepanjang mata saudara tertuju kepada Dia, yang saya sebutkan dari kitab Ibrani, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara tidak akan pernah berhasil ditipu daya dan dimanipulasi oleh iblis. Tapi biar saudara tahu, setiap detik, setiap jam, setiap saat, iblis tidak akan berdiam diri. Kan memang tidak ada pekerjaan dia selain ingin menghancurkan saudara dan saya. Tidak ada pekerjaan lain dari iblis selain ingin memanipulasi saudara dan saya. Tidak ada rancangan dan rencana lain dari iblis selain ingin membuyarkan dan menghancurkan rencana-rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Amin. Halo? Jadi, cara untuk mematahkan siasat dan strategi iblis dan menghancurkan, menggagalkan rencana-rencananya, itu fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada firman-Nya. Bacalah Alkitab-mu. Baca firman Tuhan. Ambillah waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Ambillah waktu untuk bersekutu dengan saudara-saudari seiman. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi seorang one man show, single fighter. Tetapi Tuhan menciptakan kita menjadi anggota, menjadi keluarga. Makanya Tuhan tempatkan saudara dan saya di dalam misi kabar jemaat, misi kabar baik, anggota tubuh Kristus. Amin. Mari kita tekun. Komsel ayo, penginjilan ayo, ya, berdoa ayo, kunjungan orang ayo. Ya, iblis akan selalu punya cara. Ya udah, ini dulu, ya yang itu dulu, yang begini dulu. Kamu perlu ini, kamu perlu itu. I know. Bahkan Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Firman Tuhan katakan, bukan kata saya. Amin. Tuhan lebih tahu. Semestinya bahkan kalau kita mau secara nyeleneh aja, kita masa bodoh tentang hidup kita jalan aja bersama Tuhan. Tuhan take care of your life. God is responsible for your life. Tuhan bertanggung jawab untuk hidup saudara saya. Amin. Tapi sekali lagi Tuhan juga berikan kita hikmat. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kita harus menjadi bijaksana. Sekali lagi untuk kita mengantisipasi Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 19. Ini petuah dari pemazmur, dari Daud. Ayat 12, Mazmur 90 ayat 12, sorry. Ini kita akan segera mengakhiri. Mazmur 90 ayat 12. Oke. Nah, ini dia ayat yang sangat familiar. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. So you have to be able to count the days. Consider of your life. Kita harus menghitung hari-hari kita. Udah di mana kita sekarang? Udah bagaimana kita sekarang?
di dalam Tuhan, di dalam jalan Tuhan, di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Bukan untuk mencapai apa yang kau rancangkan. Sebab rencana dan rancangan manusia adalah kegagalan semata. Itu kata kita pengkhotbah dan kesia-siaan. Amin. Halo, amin. Saya tidak akan malu mengakui itu rencana-rencana saya dan rencana-rencana kegagalan. Tapi saya memiliki kesuksesan di dalam Tuhan. Amin. Amin. That's it. Jadi mari kita fokus. Mari kita menyadari, menghitung hari-hari kita. Mari kita memiliki hati yang bijaksana. Bijaksana, wise. Wisdom. Dari kata wisdom. Kebijakan, bijaksana. You've got to be a wise person. You've got to be able to anticipate, to identify the moment, the season, the time, the days. Saudara dan saya harus bisa mengidentifikasi, mengantisipasi waktu, hari, waktu, musim, dan sebagainya di dalam hidup saudara. Dan menyelaraskannya dengan rencana dan rancangan Tuhan yang kekal, yaitu keselamatan jiwa saudara dan hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin. Dan kita akan mendengarkan sambutan dari Sang Raja mengatakan, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Saya ingin katakan sekali lagi, setia. Saya ingin menegaskan ini, setia. Tidak 10 tahun, tidak 20 tahun, tidak 30 tahun, tidak 50 tahun, tidak 80 tahun. Ibu Sitorus yang merupakan senior kita, panutan kita, sudah 84 tahun. Setia sampai akhir. Amin. Saya selalu mengingatkan itu juga motonya Angkatan Laut Amerika Serikat, Semper Fidelis, setia sampai akhir, setia selalu. Saudara dan saya harus berlaku setia kepada Tuhan. Dan ini yang kita nantikan kedatangan Tuhan. Tidak ada yang lain lagi. Menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita katakan, Maranatha, 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 datanglah Tuhan, datanglah segera. Kalau dia sudah datang, finish. Selesai penderitaanmu, selesai kesukaranmu. Amin. Halo, ayo mi, halo, amin. Dan itu yang saya impikan, itu yang saya nantikan, itu yang saya harapkan. Maranatha. Jadi kita mengantisipasi kedatangan Tuhan. Kita mengharapkan kedatangan Tuhan. Kita mau pada saat dia datang, kita didapati melakukan pekerjaan dia. Makanya kita harus sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Karena kalau didapati melakukan pekerjaan yang lain, you'll be left behind. Kita ditinggal. Kita tidak qualified. Oh, saya sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun. No, setia itu tidak di batas waktu yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, but selamanya itu arti setia. Ya, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, yang quote yang sangat bagus. Saya mengambil, time will be the ultimate judge. Either the time will punish you or will reward you. Disebutkan begini, waktu akan menjadi hakim yang paling tinggi, di mana waktu tersebut, entah waktu tersebut memberi hadiah terhadap saudara atau menghukum saudara. Time will be the ultimate judge. Either the time will reward you or else will punish you. Waktu akan menghukum saudara atau akan memberkati saudara. Amin. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dari kehidupan kita. Mari kita setia mengiring Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain yang kita harapkan dalam hidup ini, yaitu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya minta musisi, WL, singers, saya minta maju ke depan. Musim akan selalu berganti. Mari kita nyanyikan lagu ini. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Ini pengharapan saya. Makanya kadang-kadang saya di dalam kesukaran, kesulitan, saya tahu ini akan berubah, akan berganti. Besok tidak akan seperti ini. Minggu depan mungkin tidak akan seperti ini. Itu harapan saya. Oke. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan
dengan iman kepada Tuhan.